Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti kajian rutin kita setiap pagi Ramadan. Dan hari ini tim kajian kita adalah kajian tasawuf dengan mengkaji kitab Hidayatul Azkiya. Tanpa berpanjang kalam, saya persilahkan Kiai kita membacakan kitab. Yang terhormat Kiai Wahab, saya persilahkan. Silahkan Kiai. Tidak datang dari tunggu sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pengajian kita dengan pembacaan umul kitab. Semoga apa yang kita dapatkan ada dampak dalam diri kita walaupun ala hadini wa kulli niyatin salihah nawaina ala nawa salafuna salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita kemarin sudah menyelesaikan muqaddimah dari kitab ini. Yang kita baca itu sebetulnya masih muqaddimah. Kemudian kita saat ini masuk ke bab taubat. Bab taubat. Minha at-taubatu la, ya, siap gitu. Taubat ini memang dalam beberapa kitab tasawuf. Mohon izin Kiai sedikit, mungkin suaranya bisa perbesar sedikit. Silakan Kiai. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah masuk ke bab taubat hari ini kajian kita. Taubat ini memang menjadi pembahasan yang pertama biasa dalam beberapa kitab tasawuf. Misalnya Syekh Wahab Asy'ari juga menulis Minahus Saniyah, itu juga diawali dengan taubat, dan juga beberapa kitab yang lain. Baik, kita mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Minha at-taubatu. Beliau Syekh Zainuddin Al-Malibani itu memberi wasiat atau nasihat tentang jalan menuju Allah itu. Yang pertama adalah taubat. Ada 9 wasiat yang akan beliau inikan sampai ke belakang nanti. Namun yang disebutkan pertama adalah taubat. Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi'azmi tarkiz dzambi fi mastuqbila. Maaf, saya mau pindah posisi dulu karena lagi ini. Silakan Kiai. Itu pindah ke taman itu ceritanya itu. Pak Haji sudah hafal persis ini tata ruang rumah Pak Kiai ini. Ya, tahu persis. Orang dulu ke Sumba. Dia ke Sumba itu apa? Pak Kiai ini ke Sumba
hijrah ceritanya. Ah. Tapi hijrahnya kalau Rasulullah dulu kan ke sahabatnya itu kan ada yang hijrah karena wanita, karena harta ya. Salah satunya Ustadz Wahab Alhamdulillah. karena jodoh. Iya. Silakan, Kiai. Ya, lanjut. Iya. Utlub mataban. Carilah pengampunan atau pentaubatan. Utlub, carilah mataban pada, kalau teman-teman santri mengartikan ya, utlub, carilah mataban kepada pengampunan. Bin nadamati, dengan penyesalan. Muklian, dan pengakuan atau melepaskan pekerjaan maksiat maksudnya. Wa bi azmi ta'ki dzambi, dan dengan keinginan kuat, wa bi azmin, dan dengan keinginan kuat, ta'ki dzambi, meninggalkan dosa, fi mastukbila, pada masa yang akan datang. Wa ba'atan, dan bebas, min kulli haqqil adami, dari setiap hak anak Adam. Walihadzal akani, dan pada rukun-rukun ini, fa'a, maka jagalah, wa kamila, dan sempurnakanlah. Di kita di dua ini dulu, di dua bait ini. Jadi wasiatnya beliau Syekh Zainuddin Al-Malibani, kita diperintahkan orang yang menuju Allah itu untuk bertaubat. Taubat itu rukunnya ada 4. 1, nadamah, menyesal. Kita harus menyesal terhadap perbuatan dosa yang telah lalu. Kemudian yang kedua, al-ikla atau muklian, kalau di sini menggunakan bahasa muklian ya. Al-ikla atau melepaskan atau meninggalkan dosa yang telah lalu. Jadi setelah menyesal kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, punya tekad kuat, azam, al-azmu ta'kaz zambi, wa bi azmi ta'kiz zambi. Kita bertekad kuat untuk meninggalkan atau tidak melakukan dosa yang telah kita lakukan, dosa masa lalu yang dilakukan di masa lalu itu, kita bertekad untuk tidak melakukannya kembali pada masa yang akan datang. Itu 3 rukun yang biasanya berkenaan dengan hakullah. Karena sesuatu yang bersifat hakullah itu kita tinggalkan, selesai. Akan tetapi beliau Syekh Zainuddin Al-Malibani menambahkan 1 rukun lagi, yaitu bebas dari tanggungan hak adami. Misalnya punya hutang, atau kita berseteru atau berkonflik, sempat membuat perasaan teman kita sakit dan sebagainya. Itu harus kita bebaskan. Kalau terkait dengan perasaan, minta maaf. Kalau terkait dengan hutang, kita kembalikan. Atau ada sesuatu yang haknya kita ambil tanpa di luar jalur syariat, ya itu harus kita kembalikan. Begitu. Dan 4 rukun ini harus dijaga dan kita sempurnakan. Karena kalau yang berkenaan dengan hakul adami, ya secara syariat tidak akan bisa lepas. Dan bahkan teori-teori pengampunan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan tetap ini hanya berkenaan dengan dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, maka harus dituntaskan dengan kemanusiaan. Kalau tidak, maka di akhirat akan menjadi sesuatu yang menjadi bahan pengadilan Allah antara kita dan orang yang kita ambil haknya. Mungkin sementara saya lanjut Pak Anisman ya. Silakan dilanjutkan dulu. Oke. Wakih dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taqsiran jawa tasahala. Wakih, dan jagalah
artinya menjaga pentaubatan atau pengampunan itu Eh, dawaman. maaf, Ya, Pak Ustaz. Risman, mohon maaf Pak host, bisa di zoom lagi itunya, teksnya, Baik Pak Kiai. diperbesar ya. Siap. Nah, Saya pakai HP masalahnya. Oh ya siap. Segini? Ya, mantap. Siap. Ya, silakan Kiai. wakih dan jagalah pada matab atau pengampunan itu dawaman selamanya bil muhasabati dengan introspeksi diri allati tanhaka yang bisa mencegah dirimu taksiran pada kelalaian atau keterlambatan jauh yang terjadi watasahula dan enteng atau mengambil gampang. Jadi selanjutnya kita dianjurkan oleh Sayyidina Al-Malibani untuk menjaga 4 rukun itu dengan melakukan muhasabah setiap saat. Ya, muhasabah itu sebagai media evaluasi diri kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya mungkin kalau di teman-teman biasanya di aktivis dakwah kampus dulu itu biasa bikin ini ya, list daftar aktivitas harian. Itu pakai daftar aktivitas harian. Namun kalau muhasabah di sini sebetulnya titik evaluasinya lebih pada hal yang bersifat negatif. Kita hitung-hitung, kalau yang positif ya sudah kita lupakan saja, itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang bersifat kemaksiatan, maka karena ini akan menjadi bahan refleksi perbaikan ke depan, maka itu perlu dicatat dengan baik. Ya, kalau tidak dicatat ya diingat-ingat. Intinya bagaimana setiap hari paling tidak ada satu waktu bagi kita untuk melakukan muhasabah atau bertafakur terhadap keadaan diri kita. Sehingga dengan muhasabah itu bisa mencegah kita dari kelalaian dan enteng, dan mengentengkan sesuatu. Karena setiap waktu yang kita miliki dalam perspektif tasawuf itu harus semuanya bermanfaat. Karena sesuatu yang tidak bermanfaat itu harus ditinggalkan. Karena itu kan menjadi salah satu indikator husnul ma itu kan taku malayaknihi, sebaik-baik manusia itu kan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, kemudian dia melakukan sesuatu yang bermanfaat terhadap dirinya, terutama pada hal yang bersifat ukhrawi yang dimaksud di situ. Mungkin sampai di sini ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Monggo Pak host. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi beberapa bait dari kitab kita ini, kitab Hidayatul Adqiyah yang sudah dibacakan oleh Kyai Wahab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan tanggapan, pertanyaan, atau menawarkan perspektif lain. Kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu. Itu Ibu Fathah kayaknya ngashain. Bu Fathah. Ya. Silakan Bu Fathah. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pembahasannya tentang taubat ya. Berat nih, Pak Ustadz. Kita kan pasti ya, namanya manusia sering melakukan kesalahan. Nah, taubat itu kan tadi pertama tuh harus menyesal, kemudian tidak mengulangi ya Pak Ustadz. Nah, kita tuh setiap hari sudah pengennya, kalau saya sih tiap hari sholat taubat ya. Nah,
sebenarnya pengennya kalau taubat itu ya saya menyesal, saya pengen tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sebelumnya. Cuma namanya manusia, kadang kesalahan tuh kita nggak sengaja atau nggak terencana lah, ternyata terus baru ingat, loh kok saya melakukan lagi, karena kita, ya itu gimana ya, biar kita sholat taubat, tapi tetap melakukan gitu loh. Sebenarnya tuh ada efeknya nggak? Atau gimana caranya biar kita benar-benar bisa taubat yang sesungguhnya gitu. Karena kayaknya kalau manusia tuh banyak lalainya gitu ya Ustadz ya, banyak lalainya, banyak nggak sengajanya gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kemarin masih tentang kehusuan Ustadz ya, kemarin kan saya pernah tanya tentang kehusuan itu, kehusuan dalam sholat. Kemarin kan Ustadz menyarankan mencoba untuk merenungi bacaan-bacaan kita gitu Ustadz ya. Nah saya tuh nyoba tuh kemarin, saya mencoba memahami arti-arti dari bacaan yang saya baca. Bisa khusus malah ya, saya, bisa kok malah enggak, malah akhirnya lupa rokaat Ustaz. Saking merenunginya artinya, waduh ini salah kaprah nih, maklum orang awam nih Ustaz. Nah, terus kadang gini ya, saya pernah mendengar gini, sholat itu kan nggak boleh terpejam ya Ustadz ya, nggak tahu itu, pokoknya saya pernah dengar lah. Nah padahal kadang-kadang saat kita terpejam tuh kadang-kadang kita bisa agak husuk lah, walaupun kadang setiap mulai awal sholat sampai akhir itu kadang nggak bisa husuk terus gitu ya. Kadang-kadang adalah berapa detik itu kita bisa husuk, kadang masih inget-inget yang lain lagi, terus kadang inget lagi, waduh husuk-husuk gitu, berusaha husuk lagi. Nah gitu, boleh nggak sih sebenarnya sholat itu sambil terpejam gitu, atau nggak seluruhnya terpejam sih, kadang-kadang terpejam gitu, itu boleh atau enggak? Karena kayaknya saya pernah dengar penjelasan tuh nggak boleh sebenarnya sholat itu terpejam, memejamkan mata, maksudnya memejamkan mata. Nah, mungkin sementara itu dulu pertanyaannya, terima kasih jawabannya Ustadz, nanti mungkin ada tambahan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Fathah. Ini sekali lagi insya Allah meramaikan suasana kita kalau sudah dimulai Bu Fathah. Ya, silahkan yang lain. Kami bisa tampung 3 pertanyaan untuk termin yang pertama. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Silahkan Bapak Ibu. Ini semakin bertambah yang bergabung, Pak Syahirul Ali dari Bima, terus Pak Waka Suryang ya, Pak Safrudin, termasuk Ustadz kita juga, Ustadz Adi Irfan sudah bergabung. Silahkan, jika belum ada bisa langsung ditanggapi dulu, Kiai. Silahkan. Terima kasih. Untuk soal yang pertama, cara taubat. Kalau Syekh Wahab Asy'ari dalam Minah Husaniyah itu beliau menuturkan cara bertaubat. Suaranya Ustadz Wahab. Ya. Ya. Bisa didengar dengan jelas Ustadz? Ya, bisa. Ya. Soal bertaubat ini mungkin sebelum pada cara ada tahapan bertaubat ya. Tahapan bertaubat itu memang sesuai dengan makomnya si orang yang bertaubat itu. Dan kalau tasawuf itu kan ada makom, ada hal. Likulli makomin ahwalun, likulli ahwalin makomun, gitu tuh. Jadi setiap orang makom, orang yang berada pada satu makom itu pasti ada ahwal atau keadaan. Termasuk dalam taubatan ini. Jadi kalau makomnya taubat dan sesuatu yang haram menuju yang halal, maka dia fokusnya biasanya hanya di soal itu. Kalau kita punya mursyid biasanya katakanlah kayak orang yang pemabuk, penjudi, apalah, kalau di Jawa itu istilahnya molimo, orang yang melakukan perkara yang judi, mabuk, berzina, mencuri,
berkelahi dan sebagainya itu biasanya disuruh ninggalin yang begitu-begitu dulu. Itu tahapannya kalau udah bahasa tasawuf itu meninggalkan sesuatu yang haram. Itu tahap taubat yang pertama. Kemudian tahap taubat yang kedua itu meninggalkan sesuatu yang makruhat. Sesuatu yang makruhat. Kayak misalnya ya mohon maaf merokok. Kalau kayak saya ini masih belum bisa tahap di situ karena rokoknya masih sangat ini gitu. Jadi sangat ini. Makanya kalau di Thariqah Tijani untuk menjadi muqaddam itu bukan mursyid, tapi dia biasa menjadi pemimpin di setiap kecamatan atau ini. Dia itu menjadi pembimbing tapi tidak punya hak baiat. Hanya semacam koordinator pengajian lah, koordinator zikir yang di daerah-daerah itu namanya muqaddam. Kalau di Thariqah Tijani untuk menjadi muqaddam saja itu tidak boleh merokok. Kalau merokok dia diberhentikan jadi muqaddam. Ya beberapa teman saya memilih tidak jadi muqaddam, dia lebih memilih merokok begitu. Itu. Jadi pertama tahapannya fokusnya di sesuatu yang haram kita inikan. Sesuatu yang haram itu banyak. Baik itu yang dosa besar ataupun yang dosa kecil kan begitu. Kalau dosa besar secara fikih itu kan hanya ada beberapa ya. Ada mencuri, membunuh, berzina, sekitar itu selain syirik ya. Kalau syirik kan tidak ada ampunannya. Kalau yang lain-lain misalnya dosa-dosa kecil tapi besar dalam pandangan tasawuf itu misalnya melihat pada ajnabiyah, laki-laki melihat perempuan lain bisyahwatin dengan syahwat. Itu kan dosa termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan nurul ilahi dalam hati kita. Kemudian setelah sesuatu yang syubhat itu takul halal tapi tidak penting. Jadi meninggalkan sesuatu yang halal walaupun itu boleh. Tapi kita tinggalkan misalnya makan kenyang itu kan boleh. Tapi bagi orang yang salik menuju Allah, dia hanya mengambil ini saja. Kenapa? Karena Rasulullah bilang ya cukup makanan itu bagi kita yang bisa menguatkan kita untuk mengangkat punggung kita untuk sekedar bermunajat pada malam hari atau melakukan sholat. Jadi di tahap menjalani latihan namanya salik itu tidak ada yang mengencangkan perutnya. Yang ada mengencangkan. Kalau kenyang itu biasanya menjelang kenyang sudah berhenti. Makanya banyak melalui puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu taku malayak nih, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Termasuk misalnya duduk kita bersantai-santai tanpa mengingat Allah itu kan taku malayak nih. Karena sesuatu yang bermanfaat bagi orang salik itu adalah zikrullah. Selain zikrullah, ketika semua aktivitas itu memang menjauhkan dari zikrullah ya kita tinggalkan. Termasuk duduk santai. Jadi memang agak berat penjalan-penjalan tasawuf seperti ini. Akan tetapi yang seperti disampaikan oleh Ibu Fathah, saya pikir itu memang biasa terjadi pada manusia begitu ya. Yang terpenting menurut saya sih itu tidak dilakukan dengan sengaja. Tidak dilakukan dengan sengaja. Yang terpenting kita punya azam untuk tidak melakukan, untuk tidak kembali pada dosa itu. Ya saya pikir setiap ini kalau kita evaluasi dan kita mengetahui kekurangan kita pada tahap selanjutnya kita akan mengejar atau menutupi sesuatu yang kurang itu. Itu yang soal taubat. Jadi pada akhirnya nanti kalau kita sudah terbiasa dengan evaluasi pada kemaksiatan kita itu dengan sendirinya lah akan ini. Dan prosesnya mungkin tidak singkat, tidak lama gitu. Karena kalau tasawuf ini kan dalam rangka menyucikan hati sepenuhnya. Sehingga memang sulit
ya kalau ibarat kalau sekolah akan menjadi dokter begitu kan. Kalau lulus akan jadi dokter. Kalau profesor itu baru jadi mursyid begitu kan. Ya kalau kayak kita-kita yang masih S1, S2 biasalah masih balik-balik lagi begitu. Apalagi yang masih kelas SMA kan begitu. Akan tetapi bagaimana secara ini itu minimal tidak kita sengaja untuk mengulangi dosa-dosa terutama dosa besar. Dan ada komitmen dalam diri kita untuk menjaga kewaraan, menghindar dari sesuatu ini. Kalau di pertemuan yang lalu kan saya singgung bahwa wara itu ada beberapa tingkatan, termasuk yang paling tinggi adalah tingkatannya siddiqin. Ya kita karena murid ya biasalah seperti yang dibilang Ibu Fathah. Kemudian soal sholat tidak boleh soal kehusuan dalam sholat, lupa rakaat. Ya itu salah satu konsekuensi kadang Ibu Fathah. Dan bahkan itu kenapa banyak orang yang mencapai makom ma'rifah itu banyak menghindar dari sholat berjamaah secara umum yang belum bisa yang dia belum bisa turun menjadi bagian dari orang awam. Karena menurut Ibnu Arabi itu sarannya beliau kepada orang-orang yang sudah mencapai makom ma'rifatullah itu hendaknya kita rela untuk menjalani syariat sebagaimana orang-orang awam. Akan tetapi ada beberapa orang yang dia tidak bisa lepas dari dari hal karena makom kehusuannya itu dia seringkali lupa rakaat begitu. Ya itu baru latihan Bu Fathah. Nanti kalau sudah sempurna bisa saja hilang gitu. Karena salah satu yang seringkali terjadi pada orang yang ma'rifah itu adalah majdub atau fana dan sebagainya. Itu kan bisa lupa itu. Jangankan rakaat, bisa lupa karena yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah pada titik tertentu. Tapi kalau yang kasusnya Ibu Fathah mungkin bisa diseimbangkan kembali nanti Ibu. Intinya menurut saya sebetulnya itu kan media kalau khusyuk melalui perenungan bacaan itu kan tahapan. Kalau orang yang tidak paham makna itu biasanya oleh mursyidnya, oleh petunjuknya, oleh orang yang mendidik itu langsung disuruh mengingat Allah sebagaimana sembahlah Allah sembahlah aku seakan-akan engkau melihat aku, kalau tidak melihat gimana itu bahwa aku menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah maka kita perlu merasa bahwa Allah melihat kita. Jadi kalau khawatir untuk supaya lupa dari terhadap rakaat sholat ya mungkin disimpelkan saja prosesnya itu langsung kita bawa ketika sholat kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan gambaran Allah itu ya laisa kamitslihi syai'un. Yang penting kita merasa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita diawasi dan kita berada di hadratillah. Itu saja yang ditanamkan. Kalau tidak kepengen repot melakukan perenungan terhadap bacaan sholat. Akan tetapi pada tahap-tahap selanjutnya biasanya yang seperti itu lebih dahsyat lagi lupanya Ibu. Lupanya pada rakaat itu akan lebih dahsyat lagi. Kalau yaitu biasa. Akan tetapi kalau kita pengen stabil, biasa-biasa ya distabilisasi insya Allah pada akhirnya bisa. Pertanyaannya apakah itu memang betul-betul lupa karena menungi makna-makna dalam bacaan itu atau ada infiltrasi yang lain Ibu Fathah? Ya jadi campur antara menungi bacaan sholat kemudian ada yang lain-lain gitu kan karena banyaknya pikiran sehingga menjadi lupa. Jadi yang sesungguhnya kita lupa bukan karena fana akan tetapi lupa karena selain menungi makna sholat, juga hal-hal yang di luar itu juga masuk dalam diri kita.
Ya, saya pikir Rasulullah SAW kan mengajarkan ke kita untuk selalu memperbaik ibadah kita berdoa untuk pada ibadah yang terbaik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya pikir kalau kita mulazamah baca itu, Allah akan membimbing kita sehingga kita betul-betul pada husni ibadatillah, sebaik-baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu kan Allah yang ini. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kan awat yang biasa kita baca, sehingga kalau memang Allah yang memang menghendaki kita untuk khusyuk, ya akan khusyuk secara otomatis begitu. Kalau ini kan kita masih berproses. Kalau dikembalikan pada teori ma'rifat itu, kalau menungi bacaan sholat itu kan dalam rangka ta'rif, masih mendefinisikan apa yang ada yang kita lakukan. Tapi kalau ta'aruf, Allah yang memperkenalkan diri, maka tanpa itu insya Allah akan ini. Tapi itu semuanya proses, saya pikir itu sudah sesuatu yang sangat bagus dalam titik permulaan, sehingga tinggal menghaluskan saja setiap saat. Mungkin kemudian di soal sholat tidak boleh terpejam. Kalau Imam Ghazali memang memakruhkan, bukan tidak boleh Ibu ya, tapi dimakruhkan karena khawatir takut tertidur. Atau kalau tidak tertidur bisa kemana-mana pikirannya kalau pejam. Yang muncul itu khayali, hayalan. Kan biasa ini. Akan tetapi ada sufi-sufi yang lain, ulama-ulama yang lain yang memperbolehkan untuk memejamkan mata, bahkan untuk mencapai khusyuan dianjurkan untuk memejamkan mata. Ya, saya sempat tanya juga kepada teman-teman yang ahli fikih waktu itu. Katanya ya dia hanya makruh saja, tapi soal fadilah khusyuannya bisa tetap didapat kan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Mungkin Tuan Guru Adi Irfan bisa mengelaborasi lebih jauh soal mata yang terpejam ini. Karena memang ini mukhtalaf di beberapa ulama. Ada yang Ghazali itu memakruhkan, akan tetapi beberapa sufi yang lain malah menganjurkan gitu. Sementara begitu mungkin ada penambahan dari Kiai Puamonto atau dari Tuan Guru Adi atau Pak Doktor. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan Silakan. ke Aus. Terima kasih Kiai, sangat menjawab tadi. Tapi gimana Bu Fathah? Sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah sih, sudah cukup jelas. Ya. Tadi terus muncul pertanyaan lagi nih Ustadz. Ya, dorong Bu Fathah. Silakan Bu. Tadi kan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat Ustadz ya. Nah, saya tuh merasa kayaknya tuh saya banyak hal yang tidak bermanfaatnya. Banyak melakukan hal-hal itu gitu. Maklum ya kalau perempuan itu kan, kalau kata Dokter Aisyah Dahlan itu yang psikolog pengajian itu, perempuan tuh kosakatanya tuh lebih banyak Ustadz. Jadi kita kalau nggak ngomong tuh pusing kita tuh. Nah, jadi kita kan sering ngomong gitu kan, sering ngobrol gitu. Kadang-kadang, nah itu yang menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat itu yang susah kalau buat perempuan tuh. Kadang-kadang ya itu nggak sengaja ya. Kita karena ngomong guyon atau apa, ternyata ada yang tersakiti atau apa gitu. Itu kan sangat susah sekali kita menghindari seperti itu. Terus salah satunya juga, saya ini kan suka karaoke Ustaz. Nah itu juga kan termasuk kalau Yai Ustadz Adi waktu kajiannya itu pernah, jadi waktu puasa itu kalau bisa menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat gitu kan ya, termasuk juga mendengarkan musik. Nah misalkan, tapi sekarang udah enggak sih, saya setelah kajian itu saya enggak lagi karaoke,
Tapi sebelumnya itu pernah karaokean karena mengisi waktu itu. Mengisi waktu. Nah, itu karena hobi aja memang. Biasanya kadang-kadang saya kalau waktu luang gitu Jumat kalau nggak puasa memang kadang karaokean Ustaz. Misalkan kita puasa, misalkan kita karaoke, enggak pas bulan puasa ini ya. Kita tuh sebenarnya niatnya menghibur gitu ya. Soalnya kadang-kadang teman-teman, ayo Bu Fatha karaoke. Kadang kita seneng aja dengar Bu Fatha nyanyi hiburan gitu. Nah kalau kita misalkan karaoke-nya itu niatnya untuk menghibur aja, tapi kan kadang-kadang ada juga tuh yang nggak suka sebenarnya. Nah itu sebenarnya gimana Ustadz? Kita melakukan hal yang kurang bermanfaat, tapi kita niatkan menghibur lah, siapa tahu ada yang terhibur gitu. Terima kasih jawabannya. Oke. Terima kasih. Mungkin langsung saya jawab. Silakan Ki. Kembali pada ini bahwa husnul ma itu tangku malayakni dan sesuatu yang yakni, sesuatu yang bermanfaat dalam diri seorang salik itu adalah zikrullah. Untuk meminimalisir sesuatu yang tidak bermanfaat dalam diri kita, makanya kalau mursyid thariqah atau ulama-ulama itu menyarankan kita untuk berzikir khafi. Kalau zikir khafi itu kan ya kita mau melakukan apapun ya tetap kita berzikir hitungannya. Begitu. Jadi apakah kita mau karaoke atau apa itu tetap berzikir. Karena menurut Imam Syekh Wahab Asy-Sya'rani itu lagi-lagi Syekh Wahab Asy-Sya'rani ya, saya memang ngefan banget itu sama Syekh Wahab Asy-Sya'rani. Beliau itu faqihan wa sufian pada abad yang ke-10 Masehi. Itu beliau bilang memang nafsu itu memang sesekali waktu perlu kita ikuti. Misalnya ya karaoke, ya silakan saja karaoke tapi tidak setiap saat kan begitu toh. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika karaoke kita bisa tetap menjaga hati kita. Salah satu contohnya misalnya kita tetap kalau karaoke menggunakan lagu-lagu yang tidak erotis misalnya begitu. Ataupun kalau misalnya yang erotis membatasi tidak ada ajnabiyah dan sebagainya kalau hanya sesama dengan teman-teman perempuan kan begitu. Itu dalam rangka merefresh pikiran kita karena ketika nafsu itu terlalu lama dikekang, tidak diberi waktu untuk lebih refresh, maka itu bisa saja bisa terjadi ledakan dalam diri kita sehingga yang terjadi malah bukan kesempurnaan dalam tazkiyatun nufus, akan tetapi karena nafsu itu memberontak dan ternyata kita sulit mengendalikannya sehingga nafsu itu lebih mendominasi dibanding hati karena ada tekanan-tekanan yang dahsyat dan begitu. Sehingga sesekali waktu memang nggak apa-apa Ibu Fatha karaoke, misalnya karaoke-nya lebih ke lagu-lagu yang bisa memotivasi pada ini, misalnya istri soleha ya. dan begitu toh. Istri soleha misalnya begitu atau apa gitu. Ya ungkapan ini anggap saja itu media untuk memupuk rasa cinta Bu Fatha terhadap suaminya kan begitu toh, memotivasi teman-temannya untuk lebih mencintai suami dan keluarganya misalnya, lebih diarahkan suaranya Ustaz Wahab. Iya. Oh ya Ustaz. Jadi saya pikir sesekali waktu kalau masih belum bisa secara total berhenti dari model karaoke itu, dia dipersilakan saja karaoke, tapi mungkin diatur Ibu Fatha ininya, dipilih lagunya misalnya dari kalau awalnya yang erotis yang lebih membawa pada sesuatu yang bersifat syahwat, tapi lebih pada kemudian diarahkan ke sesuatu yang memotivasi keharmonisan keluarga misalnya begitu. Apalagi misalnya tugasnya beda-beda, suami di kota A, istri di kota B begitu kan. Lagu erotis itu yang kayak apa Ustaz? Kayak penyanyi erotis aja saya. Ya, artinya kalau tidak masuk kategori itu berarti Ibu Fatha kan aman toh sebetulnya kan begitu. Nah, kemudian dari lagu-lagu seperti itu mungkin juga ditambah dengan lagu-lagu yang bersifat religius. Ya, saya pikir banyaklah lagu-lagu religius yang yang itu juga ini
saat ini ngetren dan cenderung memang cocok untuk orang modern hari ini misalnya begitu. Ya pada tahap selanjutnya ketika kita melatih diri kita akan sampai pada titik di mana kita memang akan merasa tenang, dan ketenangan itu memang muncul dari batin kita, bukan muncul dari akuan yang ada di luar kita, tapi munculnya dari batin. Ketika seseorang itu sudah mampu memunculkan ketenangan dari batinnya, maka sesuatu yang ada di luar dirinya itu hanya ya wujuduhu ka'adamihi, adanya dia mau ada terserah, mau tidak ada terserah. Itulah yang ini kalau orang sudah pada tahap ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itu sudah tahap seperti itu. Kalau masih ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu masih tatmainnun. Proses tatmainnun itu kan yang perlu diperhatikan dalam Al-Qur'an, kata ada tatmainnun, proses menenangkan. Tapi kalau sudah ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, itu kan mutmainnun. Dan proses menenangkan ke mutmainnun, dia sudah tenang. Jadi kalau wajar kalau kita yang masih tatmainnun berzikir untuk menenangkan hati, itu ada ledakan-ledakan dari desakan nafsu, itu wajar gitu kan. Karena nafsu itu memang sifatnya dia memaksa. Beda dengan setan. Makanya ada pertanyaan katanya bulan puasa itu setan dibelenggu. Akan tetapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat? Lah setan itu kan sesuatu yang eksternal. Sesuatu yang internal yang Allah ciptakan kepada kita yang berpotensi untuk menjauh kepada Allah adalah nafsu. Nafsu itu kan inherent dalam diri kita. Dalam diri manusia itu kan unsurnya ada dua. Ada hati dan ada nafsu. Walaupun semuanya bermuara di hati. Kalau hati kita tertutup, maka nafsu yang dominan. Dan begitu. Sehingga ketika ada nafsu itu banyak pembagiannya lah. Kalau dalam kajian Toriko itu yang lebih detail lagi. Kalau tasawuf secara umum ini dia tidak terlalu detail pada soal pembagian nafsu itu. Jadi intinya memang saya pikir masih biasalah kalau kita masih kelasnya kan tatmainnun, masih berusaha menenangkan, masih belum tenang. Itu saya pikir kalau kisah sekali boleh-boleh saja lah. Untuk agar menjadi bermanfaat maka diniati untuk mengistirahatkan atau untuk sekedar melayani nafsu supaya tidak terlalu menekan ketika kita ini. Kan kadang kita kalau tidak ini sama sekali itu kalau tidak di nafas susah. Yang penting tidak sampai pada sesuatu yang haram begitu kan. Kemudian kalau memang ini ya diniati belajar dalam diri kita itu untuk selalu zikir khafi, minimal zikir khafi. Karena zikir dalam menurut Habib Husain Ba'alawi itu zikir itu ada 4. Satu zikir ada zikir lisan. Zikir lisan itu la ilaha illallah. Makanya afdhalul zikri la ilaha illallah. Kemudian ada zikir qalbi. Zikir qalbi itu Allah 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 begitu. Kemudian ada zikirnya ruh. Itu ya masih tetap Allah 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 begitu. Kemudian ini yang kemudian kalau disampaikan di ini pasti ditolak oleh kalangan puritan ya. Karena ada zikir ruh, zikir sir. Zikir sir itu dia menggunakan hu begitu. Nah, dan itu pasti kalau dipublikasi secara ini pasti akan terjadi perdebatan di antara beberapa ini, termasuk Ustaz Adi Hidayat tidak mau soal begitu-begitu. Tapi kalau model Gus Baha mau. Karena memang itu sesuatu yang sir. Akan tetapi kita tidak perlu terlalu ini pada perbedaan itu. Yang terpenting proses penenangan dalam diri kita itu bisa kita capai. Dan untuk melakukan zikir itu kita perlu ini, karena memang itu adalah zikir yang khusus, itu perlu kita ijazah dari guru, karena supaya ada membimbing. Kita bikin skripsi saja kan ada pembimbing begitu, apalagi
untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, ya pasti lebih butuh pembimbing gitu. Tapi kalau hanya sekedar menggunakan Allah, Allah, Allah tanpa guru itu juga bisa. Karena yang penting mendekatkan diri kan begitu. Dan pada akhirnya itu akan ada asalnya. Tatmainnun itu akan semakin kuat, penenangan itu semakin kuat sehingga pada saatnya akan mutmainnah. Lah disitulah kenapa kita butuh guru, Ibu Fathah. Kalau memang kita kemarin membahas bahwa mencapai Allah itu tidak harus bermursyid. Akan tetapi kita bisa membayangkan bagaimana bingungnya kita menghadapi situasi batiniah yang seringkali kadang bertarung dengan dengan lahiriah gitu. Itu baru yang model seperti itu. Belum lagi kalau kita itu didatangi oleh setan yang berwujud manusia atau berwujud syekh. Salah satu contoh siapa? Sahabat pada masa Nabi. Ketika di siapa ya, saya lupa, di Riyadhus Shalihin itu ada itu di ini kan tentang turunnya tentang faedah surat ayat kursi. Jadi sahabat yang diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal oleh Rasulullah itu didatangi oleh setan setiap malam sampai 3 kali. Lalu lapor kepada Rasulullah, Rasulullah bilang dia pembohong. Tapi kali ini dia jujur kan begitu. Karena mengajarkan ayat kursi itu. Dia berpura-pura menjadi orang miskin, minta sedekah lah. Disitulah fungsi kita, fungsi guru, pembimbing kita ketika kita menghadap Allah. Karena seringkali dalam perjalanan seperti itu, tidak hanya lupa rakaat sholat dan tidak hanya menghadapi terpaan nafsu kayak misalnya tetap kepengen karaoke dan sebagainya. Tapi yang lain-lain pewujudan setan menjadi manusia dan bahkan seakan-akan dia ulama juga akan sering dialami pada tahap tertentu. Ya, itu mungkin sementara mungkin ada penambahan yang lain dan itu mungkin sesuatu yang ini ya, yang kalau kita memang mau betul-betul ini. Tapi kalau punya pisau analisis kalau dalam bahasa teman-teman ini ya. Apa sesuatu yang ideal, ini kan yang ideal dalam Kifatul Adqiya ini, dalam Hidayatul Adqiya. Paling tidak kita seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan bahwa kita bisa melakukan 10% dari pengetahuan kita saja itu sudah termasuk ilmu kita manfaat. Jangankan sampai 100%, 10% dari pengetahuan kita. Misalnya data tajid taubatan nasuha 100%, kita bisa melakukan 10%, itu sudah sesuatu yang bagus. Ya, minimal sesuatu yang memang dosa-dosa besar kita tidak lakukan kan begitu. Tapi insya Allah ikhtiar kita tetap menjadi sesuatu yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Sehingga itu akan berdampak pada ketenangan selanjutnya. Demikian mungkin ada penambahan dari yang lain. Ya, Saya. Ya, silakan. Terima kasih banyak penjelasannya Kiai. Ini yang bersuara barusan Pak Wakasoryang ya? Kayaknya Pak Kiai Monto kayaknya. Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya. Silakan. Baik. Mohon juga dijelaskan Ustadz Wahab terkait dengan ada keterangan bahwa Rasulullah itu hatinya tidak pernah tidur, zikir terus. Lah, kalau kita tidur kan itu kan lupa segala-galanya. Itu gambarannya seperti apa hati Rasulullah yang tidak pernah tidur, senantiasa terjaga dan terjaganya itu dalam keadaan berzikir terus gitu. Iya. Dan kemudian yang kedua terkait penjelasan tadi terkait dengan zikir ya. Kalau kita berguru khusus terkait dengan zikir itu, zikir untuk menuntun kita dalam memperbanyak mengingat Allah, ini termasuk masih dalam konteks syariat ataukah itu sudah masuk ke dalam ranah thariqat? Ya. Gitu. Ini juga karena dari awal yang kita bahas tentang ya syariatun kasafinatin, bahwa syariat itu bagaikan perahu. Kemudian dari awal yang kita kayaknya penajaman kita kan hanya di syariat. Jadi cukup kita tekuni syariat, maka insya Allah
kita dengan sendirinya ada berada pada ranah tarekat dan Ya. makin mantap dan akan berada pada hakikat. Ya. Namun kalau kita tadi dengan tuntunan guru yang harus kita cari untuk menuntun kita dalam hal kita menuju Allah, ya, salik ilallah, apakah yang kita cari itu guru syariat atau guru tarekat? Gitu. Ini juga harus biar kita jelas begitu. Ya. Dalam ya tentu dalam versi kitab Hidayatul Adqiya ini. Ya. Demikian barangkali yang saya biar kita share semua biar lebih jelas lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf saya lagi di bandara ini lagi nunggu boarding jadi saya sambil ngaji nih. Ya. Siap, semoga perjalanannya lancar dan makin berkah. Amin, mohon doanya. Ya. Ya, silakan direspon, Kiai. Rasulullah tidak pernah tidur. Memang Rasulullah tidak pernah tidur hatinya. Ya mangkol buhu la yanam gitu kan. Itu hati tidak tidur itu kalau pembahasannya kembali ke yang pertama itu kita kan teman-teman pertama kita membahas soal Nuh insaniyah dan Nuh hayawaniyah itu. Ya kalau kan Nuh kan tidak kan memang mau tidur mau terjaga kan tetap ada dan beraktivitas begitu. Tapi kalau orang awam biasanya dia tidak bisa sampai pada titik kesadarannya. Paling kesadarannya berupa mimpi begitu. Tapi kalau orang yang sudah mampu menyingkap hijab-hijab dalam dirinya maka dia akan tetap terhitung berzikir. Itu kalau dalam makom-makom tertentu ya. Tapi kalau menggunakan perspektif syariat, orang yang tidur beristirahat karena ingin kuat beribadah itu kan juga sudah terhitung ibadah begitu. Tidak terhitung zikir biasa, tapi kalau yang berkenaan dengan aktivitas hati, zikir dan sebagainya itu butuh latihan. Itu butuh latihan setiap saat dan insya Allah kalau memang selalu berzikir kepada Allah itu bisa saja oleh Allah kita diberi rezeki untuk keterjagaan dalam keadaan tidur. Kita tetap bisa berzikir. Mungkin salah satu tanda itu di awal-awal bisa misalnya kita itu ketika tidur masih kayak semacam mengaji, semacam berzikir dan sebagainya itu kan salah satu letupan-letupan sebetulnya. Itu. Akan tetapi kalau itu tidak di manage dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang kurang berdampak gitu. Ya Rasulullah memang tidak pernah tidur. Gimana penjelasannya? Ya, termasuk dengan Nuh insaniyahnya itu tetap ini dan beliau bisa merasakan tidak tidurnya itu dalam tidak tidurnya hati. Itu kemudian soal zikir yang tadi itu ya saya pikir kalau yang saya sebutkan tadi soal 4 zikir itu mungkin jalan untuk lebih terarah dan terbimbing ya. Itu bisa pendekatannya bisa menggunakan zikir model zikir thariqah yang seperti tadi yang saya sampaikan, bisa saja tetap menggunakan zikir syariah, membaca tasbih dan sebagainya, membaca hauqalah misalnya. Ketika terjadi kalau yang umum-umum baca hauqalah sebanyak-banyaknya kan Rasulullah bilang istausi biqalbik wa katsiru bila haula wala quwata illa billah. Mintalah nasihat kepada dirimu dan perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ketika kita merasa membuat dosa langsung istighfar, kemudian mengingat berkomitmen untuk baik dengan diiringi baca la haula wala quwata illa billah, pada akhirnya juga akan sampai kan begitu. Akan tetapi ada banyak problem, banyak orang yang tidak mempunyai kapasitas istausi biqalbik, menasihati dirinya meminta nasihat kepada hatinya sendiri. Sehingga dalam konteks ini orang yang tidak mampu meminta nasihat kepada dirinya sendiri, termasuk untuk berzikir yang mana misalnya, yang cocok yang mana, itu maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bertanyalah kepada orang yang ahli zikir. Ahli zikir ya
Biasanya kalau misalnya kita datang ke ahli syariat, ya jelas dia akan menggunakan zahir syariah, apa yang dalam Al-Quran dan hadis, misalnya untuk kalau ada pengen tenang disuruh baca tasbih dan sebagainya, suruh baca surat Al-Insyirah misalnya, tamu banyak baca Al-Quran, itu bisa. Dan tapi kalau misalnya kita datang ke ahli thariqah, maka ininya akan berbeda lagi, akan ada zikir-zikir tertentu. Maaf. Maaf Bapak, ini terganggu aktivitas sedikit. Jadi di situ akan tetapi kalau yang hanya ahlu syariah saja, biasanya dia itu artinya ahlu syariah yang tidak memiliki kapasitas indera keenam, ya orang bilang begitu, ma'rifah lah, yang belum ma'rifah, yang masih tahapnya pada ma'rifatut ta'rif, itu kan mengambil dari zahirul ayat atau zahirul hadis, sehingga berpotensi tidak tepat pada ininya. Tapi itu tidak masalah, yang namanya ikhtiar tetap dapat pahala dan insya Allah akan berdampak. Akan tetapi kalau kita datang kepada yang sudah arif billah, walaupun dengan pendekatan syariat, beliau ini bisa merasakan yang cocok untuk kita itu apa. Kalau datang ke orang ahli ma'rifat itu kan kadang kita belum ngomong saja sudah dijawab problem kita. Misalnya Syekhuna Khalil Bangkalan yang sekelas itu, atau Kiai Hamid Pasuruan, atau Mbah Dulha Watu Congol misalnya begitu. Itu bisa. Tapi kalau belum bisa seperti itu, bisa datang juga ke yang ahlu syariah yang belum sampai pada makom itu, tapi biasanya melakukan pendekatan muhasabah diri, melihat situasi, ya di list perbuatan kita, kemudian kemampuan kita, sehingga nanti ditemukan yang cocok itu apa. Karena orang yang masih belum pada puncak ma'rifah, dia belum bisa memahami dinamika atau ahwal seseorang. Artinya sir dalam dirinya kan belum diketahui. Itu mungkin sementara Ustaz. Jadi intinya kalau yang zikir itu ya silakan, mau zikir thariqah yang seperti saya sampaikan tadi, tapi itu harus pakai guru. Tapi kalau mau zikir syariah, ya itu tidak perlu guru, tidak apa-apa, karena sudah wahid dari Rasulullah, bisa langsung diamalkan. Akan tetapi checklist aktivitas setiap hari itu dibutuhkan sebagai pengawal atau sebagai bahan refleksi kita, agar tidak terlalu jauh mengulang-ulang dosa yang di masa lalu begitu. Mungkin ada Tuan Guru Adi Irfan yang mau menambahkan, atau Pak Doktor. Saya kembalikan ke Pak Hanisman. Terima kasih Kiai atas penjelasannya. Ini Pak Kiai Adi Irfan dicolek oleh Pak Kiai Wahab. Silahkan Pak Adi, apa ingin memberikan tanggapan? Oh, ini Pak Haji Puamonto, silahkan Pak. Ada yang perlu ditanggapi? Enggak, saya sebenarnya mau raise hand ini jempol, tapi kok muncul menyerah. Oh, oke. Berarti dianggap penjelasannya sudah lanjut. Memuaskan tadi. Baik, terima kasih. Jika belum ada dari Pak Adi, ini ada pertanyaan di kolom chat. Ya. Ustaz. Ya. Dari Pak Waka Soreang ya, Pak Safrudin. Ya. Atau silahkan disampaikan langsung Pak Waka. Terima kasih Pak Ustaz Harisman, Pak Yai. Jadi tadi terkait dengan konsep tasawuf, saya sampaikan dalam chat bahwa saya tidak hanya dikenal di agama Islam saja gitu, yang saya ketahui seperti dalam ajaran di Nasrani sekalipun
itu kalau saya tidak salah pernah dibahas oleh Nurholis Majid, mereka kalau di kalangan Protestan itu lebih kepada aspek syariatnya, eksoteris gitu istilah beliau itu, tapi ketika di kalangan Katolik itu mereka justru lebih pendekatannya kepada aspek eksoteris sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Sufi atau pengamal Torikot di kalangan Islam gitu. Itu artinya bukan hanya di kalangan di Islam saja di adanya tasawuf pendekatan keberagamaannya itu. Tapi jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Bunto itu tadi memang apa ya, tasawuf itu menurut saya juga perlu, seperti halnya kita bicara sholat, aspek sholat itu mungkin dalam tahap awal kita hanya dipelajari, hanya mengkaji bagaimana sholat itu didirikan memenuhi rukun dan syaratnya, gitu, syarat rukunnya sehingga sah gitu kan. Ternyata sholat itu kan tidak berhenti di situ, bahwa itu salah satu pembukanya iya gitu. Tapi apakah dengan sholatnya hanya melafalkan bacaan sholat, kemudian dia memang wudhu dengan air yang suci atau haro dan sebagainya, tapi tidak ada asarnya, tidak ada dampaknya gitu. Oleh karena itu untuk mengetahui, untuk mengalami apa yang, untuk memperoleh hasilnya itu yang melalui tasawuf. Itu Halo? Suaranya tidak jelas, Pak. namun pertanyaan saya selanjutnya, saya melihat bisa kitab-kitab hikmah seperti Syamsul Ma'arif dan lain sebagainya. Saya pernah bertanya untuk mendalami ilmu-ilmu hikmah itu, apakah kita bisa mempelajari secara berbarengan sambil mengamalkan tasawuf misalnya, atau juga kita mempelajari ilmu-ilmu hikmah, atau ilmu hikmah itu akan kita peroleh, ini pertanyaan selanjutnya, akan kita peroleh dari amalan atau ketika kita sudah sampai ma'rifatullah gitu, sudah sampai pada tahap kedekatan dengan Allah. Karena ada sementara pihak yang mengatakan bahwa kalau kita sudah dekat dengan Allah, hikmah-hikmah yang ada dalam kitab-kitab hikmah itu akan datang dengan sendirinya. Cuman yang menjadi persoalan, kapan kita bisa merasakan atau bisa mengetahui bahwa kita tuh sudah pada tahapan makom yang sudah ma'rifatullah gitu. Sehingga nggak perlu lagi kita mempelajari ilmu-ilmu hikmah. Karena kita tidak pungkiri di dalam kehidupan masyarakat ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita tidak bisa mencari solusi langsung dari ilmu-ilmu zahir, tapi harus dipelajari dengan aspek-aspek batiniahnya gitu. Contoh misalnya ketika Abah Anom dengan metode itu yang bisa menyembuhkan mereka yang terkena narkoba gitu kan. Nah itu Abah Anom itu bisa menyembuhkan mereka atau masyarakat yang sudah terlanjur kena narkoba. Bukan hanya contohnya bukan hanya Abah Anom, sebetulnya ada tokoh-tokoh atau kiai-kiai lain yang bisa mengobati penyakit-penyakit batin gitu. Nah pertanyaannya, apakah itu bisa beriringan atau kita bisa pelajari satu persatu sampai jalan, atau kita pelajari ilmu hikmah dulu gitu. Bahkan ada juga pendapat yang mengatakan nggak usah dipelajari ilmu hikmah itu gitu. Bahkan membid'ahkan karena di dalamnya ada fifik dan lain sebagainya. Itu barangkali tanggapan sekaligus pertanyaan saya, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Waka, mohon diulang 1-2 kalimat terakhir dari tanggapan yang pertama atau pertanyaan yang pertama, sepertinya tadi agak terputus suaranya. Ya, soal Nurholis Majid ya. 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 Atau Pak Kiai sudah bisa menangkap? Kayaknya saya menangkap dari chat ini ya. Baik, saya bisa silakan. menangkap dan dari penjelasannya langsung direspon, Pak Waka barusan. Ya, kita tersisa waktu mungkin paling lama 15 menit. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa ada penanya juga. Silakan. Untuk soal konsep tasawuf itu kan soal penyuci. Sebetulnya tasawuf itu kan istilah toh. Istilah. Intinya kan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Dalam istilah yang di tempat lain, di agama lain juga ada proses penyucian diri dan sebagainya, tapi prosesnya berbeda. Akan tetapi kalau kita
melakukan sinkretisme dalam proses itu, maka kita akan terjatuh pada aktivitas mulhid, kesesatan dan sebagainya, begitu kan? Dalam perspektif yang ini, walaupun banyak teman-teman yang melakukan tasawuf hakiki, itu akhirnya dia mengambil sisi-sisi positif dari banyak ini, dari banyak agama. Saya punya teman dan ya itu kebetulan juga salah satu paman saya, dia pernah punya catatan agama cinta. Ya semacam mungkin kurang lebih sama lah kayak Nurholis Majid yang mengakomodasi berbagai nilai tasawuf secara substantif dan berbagai agama. Akan tetapi ada satu hal yang berbeda antara kita dengan ini. Saya punya teman yang beradu yoni lah dengan teman Buddha. Di Buddha kan ininya kan juga kuat, khulwatnya itu. Khulwat uzlahnya lah. Betapanya kan juga kuat. Pada titik tertentu sinar, kalau dalam hikmahnya kemudian ya, ini tidak lagi berbicara konsep, tapi soal hikmahnya kemudian sinarnya teman yang Buddha itu tidak bisa menembus sinarnya teman yang Muslim yang menggunakan tasawuf Islam itu. Dan cahayanya jauh lebih terang, sehingga pada tahap selanjutnya cahaya yang dari teman Buddha itu elemennya lah begitu. Itu gambarannya sebetulnya adalah gambaran sesuatu yang dilakukan, semua hal yang baik menurut manusia yang dilakukan tanpa bertauhid itu semuanya batal. Ya boleh orang itu melakukan sesuatu yang bersifat esoteris di dalam melihat kehidupan dalam perspektif agama masing-masing, dan itu bisa dianggap baik, itu akan hanya menjadi perilaku di dunia. Misalnya saling kasih mengasihi, semua agama ada, dan kita wajib tarahum bainal ibad, itu wajib. Kemudian saling memberi bersedekah dan sebagainya, itu pasti akan muncul yang seperti itu, tapi itu perilaku. Akan tetapi semua perilaku itu kalau tidak dihubungkan dengan wahdaniyatullah, dengan keesaan Allah, baik secara sifat, asma, sifat dan af'al, maka itu semuanya batal, hanya akan menjadi hiasan dunia, tidak akan pernah sampai kepada ukhrawi di situ. Ya kalau lakon-lakon yang secara dohir terlihat sama ya banyak. Dan bahkan misalnya Kiai Ghafur di pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Lamongan itu, beliau itu kan pernah ke India. Dan bertemu dengan seorang petapa yang sudah lama dan kayaknya sudah menyatu dengan alam. Beliau berkesimpulan orang ini sangat menyatu, berarti sifat rasa ketuhanannya, menyatunya dengan Tuhan itu, tapi dalam perspektif dia itu sangat dahsyat. Akan tetapi kan menjadi batal kalau menyatunya dengan alam itu tidak dihubungkan dengan khaliqul alam, kan begitu. Begitu intinya. Ya karena kalau saya tidak terlalu jauh mendalami tasawuf yang lintas batas seperti yang diulas oleh Cak Nuh itu. Karena memang biasanya kalau itu dilakukan dan kita salah mengambil kesimpulan, jatuhnya pada mulhid. Tapi sebagai bentuk apresiasi terhadap keagaman pemikiran dan juga keagaman ini, saya pikir tidak masalah. Walaupun memang banyak tradisi tasawuf itu dipengaruhi oleh Hindu dan sebagainya. Tapi kan itu hanya bersifat haliyah yang relatif sama. Yang sesungguhnya kalau kita telusuri itu tetap murni, yang namanya khulwat, tahannus, Rasulullah melakukan. Lalu dikatakan sama dengan tapa bahata. Ya memang orang yang akan melakukan penyatuan diri dengan Tuhan itu memang perlu tapa bahata. Kalau di Islam tahannus, banyak berzikir gitu kan. Makanya kalau di bulan Ramadan
kita dianjurkan banyak beriktikaf. Itu kan bagian dari uzlah tahunan kita lah begitu. Kemudian selanjutnya kalau yang berhubungan dengan hikmah, mana yang mau kita pelajari? Kalau kita tidak punya guru, kita tinggal membuat daftar orientasi dalam diri kita. Jadi setiap saat kita dari muhasabah itu memang harus melakukan orientasi. Target kita apa? Apakah saat ini kita akan melayani umat dalam hal-hal bersifat hikmah, ketobiban, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Misalnya karena dibutuhkan sebagai media dakwah dan sebagainya, itu tidak masalah. Akan tetapi aktivitas hikmah seperti itu jangan sampai melupakan kita, tujuan kita kan zikrullah semuanya. Jangan sampai melupakan itu. Dan jangan sampai merasa bahwa kita itu sudah sampai pada puncak ma'rifah setelah bisa mengetahui terhadap kondisi orang yang sakit atau apa yang punya masalah. Karena pengetahuan seperti itu bisa saja didapat orang yang tidak ma'rifatullah. Begitu. Bisa saja informasinya dari setan, jin dan sebagainya. Atau memang dari malaikat, akan tetapi derajat orang itu masih belum ma'rifatullah. Kenapa? Karena prosesnya itu masih dari khodam. Khodam bisa dari malaikat. Kalau dalam perspektif tasawuf pada titik selanjutnya yang diinginkan itu, yang menjadi tujuan adalah komunikasi langsung bainal ibad wal ma'bud. Bainal abid wal ma'bud. Antara hamba dan yang disembah. Komunikasi langsung. Makanya kalau Syekh Wahab Asy'arani itu dalam pendahuluan Lawaqihul Anwar, Anwar Qudsiyah, itu beliau kan sangat nasis. Untuk zikir ini atau untuk ilmu ini hanya ada satu orang baini wa bainallah misalnya kan begitu. Jadi kalau kodifikasi komunikasi antara seorang hamba dengan Allah itu banyak dilakukan, salah satunya Syekh Wahab Asy'arani atau Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Nufuyudatil Ilahiyahnya. Percakapan beliau dengan Allah itu kan dikodifikasi. Kalau orang yang pengen dalam tasawuf itu harus sampai bisa menuju ke itu, berkomunikasi langsung dengan Allah, sehingga antara kita dan Allah tidak ada hijab. Lah, aktivitas hikmah itu sampingan sebetulnya, bisa dilakukan bisa tidak tergantung kebutuhan. Akan tetapi dalam proses kalau misalnya tidak punya guru, itu kita harus checklist prioritas kita. Apakah mau hikmah mau didahulukan atau mau ma'rifatullah atau sirullah yang akan didahulukan. Karena kalau orang sudah mencapai sir, itu nanti akan ada pada sendirinya yang namanya kekuatan bisa menyembuhkan dan sebagainya. Tapi itu juga tergantung lagi apakah kita ditakdirkan bisa seperti itu oleh Allah atau tidak. Karena pada titik tertentu, seorang abid itu akan menyadari terhadap potensi dirinya, sehingga ada pada pilihan. Kalau yang pakai menggunakan pendekatan ma'rifat ta'rif, dia akan melihat potensi dirinya sendiri. Tapi kalau menggunakan ma'rifat ta'aruf, dia menunggu ilham. Karena dia tidak bergerak dan tidak diam kecuali ma Allah. Seperti saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa wasiat Syekh Abdul Qadir itu salah satunya adalah antakuna fi sakanatika wa harakatika ma Allah. Jadi orang yang sudah ma Allah, dia tidak akan pernah berbuat di luar perintah Allah. Kalau dia menggunakan pendekatan ma'rifatut ta'rif, dia pada perbuatan-perbuatan yang memang sudah secara warid tercantum dalam tekstualitas keagamaan, Quran dan Sunnah atau makalah ulama. Kalau dia pada posisi ma'rifat ta'aruf, dia akan menunggu ilham. Kapan dia akan berbuat A, kapan dia akan berbuat B. Saya saya anggap guru itu paman saya almarhum, tapi sudah almarhum. Beliau tinggalnya di Bangil. Atau inilah yang lebih terkenal mungkin Syekh
Syekh Sanwani Abdan, gurunya Tuan Guru Sekumpul. Itu hidupnya di Bangil. Kalau haulnya itu yang banyak dari Kalimantan Selatan malah. Murid-muridnya Tuan Guru Sekumpul atau Syekh Zaini Abdul Ghani itu. Kalau Syekh Sanwani Abdan itu karena memang menggunakan pendekatan ma'rifatut ta'aruf, ya model-model ini, model-model Syekhona Khalil. Jadi beliau tidak mengajar, tidak menyampaikan wejangan kepada murid thariqahnya atau murid yang beliau bimbing itu kalau tidak mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai pada titik itu. Mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan. Dan kalau misal itu semuanya bisa dikembalikan pada kondisi batiniah kita, apakah hikmah ketabiban dan sebagainya itu bisa mengganggu pada puncak ma'allah atau tidak. Kalau mengganggu, kesampingkan dulu. Kalau tidak mengganggu, silakan lanjutkan begitu. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Kiai, atas penjelasannya. Bagaimana Pak Waka, Pak Safrudin? Penjelasannya sudah sangat mencerahkan, Pak Yai. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih ya, Pak Safrudin. Sama-sama. Sekarang jam menunjukkan jam 6:42 waktu Indonesia Barat atau jam 7:42 waktu Indonesia Tengah. Bapak Ibu yang lain, jika misalnya ada pertanyaan atau tanggapan, dapat kita bahas kembali dalam kesempatan yang lain. Atau jika ada yang ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir, kami kasih kesempatan. Ini ada beberapa peserta yang terlihat baru seperti Bu Fitri ya dari Kalianda, Pak Mujis, Pak Lukman Arlem, Ibu Amalia, dan seterusnya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa rutin mengikuti kajian ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, bisa kita tutup dengan doa. Oh ya. Silakan. Siapa ini? Bisa untuk satu pertanyaan terakhir. Pak Kiai Monto. Oh, Pak Kiai Monto. Ada yang ingin disampaikan, Pak Kiai? Pak Risman. Silakan, Pak Kiai. Ya, kalau masih lama saya mau pamit. Saya mau live, mau pamit. Oh ya. Mau boarding ini. Jadi saya mau pamit. Ya. HP-nya juga panas ini. Siap. Kita pamit selamat jalan Pak Kiai, kita mohon doanya semua ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita juga sepertinya sudah harus mengakhiri kajiannya untuk hari ini. Monggo ditutup dengan doa Pak Kiai. Juga ya, mungkin disertakan doa karena kemarin terlupa ini untuk para syuhada kesuma bangsa dari KRI Nanggala ya namanya 402. Silakan dipimpin doanya, Ki. Ya, terima kasih untuk para syuhada KRI Nanggala, semoga oleh Allah diberikan tempat yang sempurna di sisinya. Allahumma ghfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum man amana billahi wal yaumil akhir wa man la yusyrik billahi syai'a. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup pengajian kita ini dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatan dan pencerahannya Pak Kiai Wahab. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini. Saya kira Bapak Ibu semua berbahagia dengan adanya kajian ini dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di
kesempatan lain sesuai jadwal. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin kangen-kangenan silaturahmi silahkan dilanjutkan selama Pak Gus Anton ya berkenan. Ini host utamanya. Lanjut Gus. Ya silahkan Bapak Ibu yang ingin saling menyapa. Ini juga host